Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yan Surono, dalam pelajaran fisika. Tetap semangat, kita lanjutkan. Eh, Percobaan fotolistrik, ini kelanjutan dari konsep kuantum kemarin. Elektron yang bergerak dari anoda menuju katoda membentuk arus listrik yang terukur oleh ampere meter. Pada saat potensial perintangnya itu V diperbesar, elektron yang sampai di katoda menurun. Akibatnya arus listrik yang mengalir juga mengalami penurunan. Oke, jika nilai tegangan diperbesar hingga mencapai atau sama dengan nilai tegangan nolnya, yang nilainya dalam satuan volt, maka tidak ada elektron yang sampai di katoda, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Hasil eksperimennya kalau kita lihat, Anda lihat semuanya di situ. Nah, arus fotoelektron dan ini potensial perintangnya. Nah, dari grafik yang pertama ini Anda cermati di situ frekuensinya tetap. Nah, grafik yang kedua, arus fotoelektron, intensitas cahaya sama dengan konstan. Jadi, kalau ditembakkan dengan intensitas tertentu, maka ya itu maksudnya pedomannya. Maka, di sini akan ada perubahan frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi ketiga. Oke. Nah, dari sini dapat dirumuskan bahwa energi kinetiknya itu nilainya sama dengan energi foton yang menembak elektroda awal tadi, elektroda ya, dikurangi dengan energi ambangnya. Ini sebagai potensial perintang awalnya, begitu. Itu konsep dasarnya. Sehingga dari konsep ini maka menurut Pak Broglie, Louis de Broglie, pada tahun 1924 mengemukakan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Berarti di sini ada mengalami dualisme gelombang. Bahwa gelombang itu sebagai cahaya dan juga sebagai materi. Maka Mr. Louis de Broglie ini dapat menjelaskan bahwa foton dan elektron yang bergerak bersifat sebagai gelombang dan materi atau partikel itu. Panjang gelombangnya menurut Pak Broglie ini lambda sama dengan H konstanta Planck dibagi massa kalikan kecepatannya atau disebut dengan konstanta Planck dibagi momentum. Nah, baiklah. Ini sudah mulai fisika modernnya ini, yaitu ketidakpastian Hensberg. Prinsip ketidakpastian didasarkan pada peristiwa bahwa dalam waktu yang bersamaan kita tidak mungkin mengetahui kedudukan dan momentum suatu benda. Pernyataan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Hensberg ini, Pak Werner Hensberg, pada tahun 1927. Kemudian ia merumuskan prinsip ketidakpastiannya. Delta X kalikan delta P lebih besar sama dengan konstanta Planck dibagi 4pi atau delta X kali delta P lebih besar sama dengan 2. Nah, delta X ini adalah disebut dengan ketidakpastian kedudukan partikel. Sedangkan delta P adalah ketidakpastian momentumnya. Oke, bisa dipahami dari sini. Nah, untuk penjelasan lebih detail nanti bagi sahabat-sahabat yang memang kepingin masuk ke MIPA Fisika, di teknik fisika modern, Nah, ini sangat detail sekali nanti. Oke, sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Ronsen, sehingga sinar X sering disebut dengan sinar Ronsen. Tahun 1895, pada saat itu sinar X dimanfaatkan untuk mengenali struktur atom sebuah materi. Pada perkembangan alat tersebut dikenal dengan XRD, X-ray diffraction. Oke, sinar X sangat familiar dalam dunia kesehatan. Biasanya untuk ronsen. Nah, nama-nama ronsen itu sebetulnya namanya penemunya, yaitu Wilhelm
Konrad Ronsen tahun 1895. Nah, sinar X dimanfaatkan untuk mendeteksi tulang dengan melihat absorpsinya dan refleksi sinar X. Maka kalau Anda mau ronsen ke rumah sakit, maka posisinya kan di balik. Filmnya itu ada di balik punggung Anda, misalkan Anda mau di ronsen dada gitu toh. Nah, filmnya ditaruh di kebalikannya dari sinar. Oke. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya dalam ordo angstrom 10 pangkat minus 10. Oke. Absorpsi dan refleksi sinar X oleh organ tubuh menghasilkan sebuah pencitraan. Jadi ada filmnya gitu dong. Oke. Berikutnya efek Compton. Pada percobaan Compton ini menggunakan sasaran berupa grafit dan dianalisis menggunakan spektrometer kristal. Nah, kita belum punya. Oke. Yang berputar dan intensitasnya diukur oleh ruang ionisasi yang menghasilkan arus sebanding dengan intensitasnya. Oke. Hasilnya dari Compton. Lambda aksen. Jadi ketika Compton melakukan eksperimen, dia menembaki grafit tadi, ditembaki dengan foton. Logika sederhananya tadi hanya memantul, tetapi di sini ada dua. Jadi nembak gitu, des, nabrak grafitnya tadi, ada dua ternyata yang ada pantulannya dan ada yang terpentalnya ini. Nah, ini terhambur. Ada yang terpental dan ada terhambur. Nah, inilah yang membuktikan Louis de Broglie itu membuat konsep dualisme gelombangnya di situ. Nah, menurut Compton itu lambda aksen dikurangi lambda sama dengan konstanta Planck dibagi dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dalam kurung 1 min cos theta. Nah, theta ini adalah sudut yang terhambur dari arah horizontal pertama kali sinar foton ditembakkan. Oke, itu efek Comptonnya. Berikutnya, ini ada contoh soal. Diketahui fungsi kerja. Ini berarti fungsi kerja sebuah logam. Berarti apa ini? Iya, efek foto listrik. Sebesar 3 elektron volt. Oke. Logam tersebut disinari cahaya berfrekuensi 810 pangkat 14 Hz. Konstantanya 6,63 10 pangkat min 34. Oke. Maka pertanyaannya adalah berapa energi kinetik? Nah, ini berarti efek? Iya, efek fotolistrik atau fotoelektron. Sehingga didapatkan energi kinetik sama dengan W dikurangi W0. 3,315 dikurangi 3. Ini. Jadi nilainya 0,315 elektron volt. Itu cukup mudah kan? Iya, demikian untuk konsep kuantum. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.